Saya Syarifah Septiani. Saya Salwa Nurul. Saya Wildan Taufikul Hakim. Saya Naura Hamalina. Saya Salvi Novitasari. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi dari suatu negara. Setelah membahas pengertian kebijakan fiskal, kali ini kita akan membahas beberapa tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima, sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Tiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. 4. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Setelah kita membahas pengertian dan tujuan kebijakan fiskal, selanjutnya kita membahas peranan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kestabilan ekonomi suatu negara. Peranannya tidak hanya sekedar untuk kelancaran pembelanjaan negara saja, tetapi memiliki dampak yang terkait dengan aktivitas ekonomi secara makro di suatu negara. Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki beberapa peranan yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya 1. Menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir adalah mensejahterakan masyarakat. Di sini saya akan membacakan contoh pertama dari kebijakan fiskal. Pada tahun 2021, Indonesia telah menyatakan perang melawan virus COVID-19. Penyebaran pandemi global COVID-19 bukan hanya beresiko pada kesehatan masyarakat, namun juga pada pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 implikasi besar pada perekonomian dunia dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5%. Dalam menghadapi wabah COVID-19, kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam bidang fiskal yaitu refocusing dan realokasi APBN dan APBD, pangkas anggaran APBN dan APBD, percepatan relasi dana desa, dan
percepatan kartu prakerja. Kebijakan fiskal yang pernah terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan program amnesti pajak pada tahun 2017 lalu. Program ini diluncurkan karena banyaknya laporan penunggakan pajak. Program ini mampu meningkatkan pendapatan negara Indonesia hingga 130 triliun rupiah. Dengan demikian, kebijakan fiskal memberikan dampak positif yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal yang pernah terjadi di Indonesia. Gejolak krisis keuangan global pada tahun 2008 menyebabkan tata ekonomi dunia berubah, termasuk berdampak ke Indonesia. Imbasnya, pasar keuangan dan sektor real ambruk. Hal ini dapat dilihat dari gejolak yang terjadi di pasar modal, di mana IHSG terus meluncur dari 2165 di bulan September 2008 menjadi 1111 di bulan berikutnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah, cadangan devisa negara turun. Begitu juga sertifikat Bank Indonesia, yang dalam 1 tahun mengalami penurunan hingga mencapai 64,9 triliun rupiah. Untuk menjaga laju inflasi, pemerintahan SBY memperbesar alokasi subsidi energi. Alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di 2008. Hasilnya, inflasi berhasil drop ke angka 2,78% di 2009.